Shalom. Shalom kakak. Selamat pagi. Pagi kakak. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Kurang bersemangat sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kita ada ibadah Jumat Agung. Adik-adik tahu nggak kenapa ya hari Jumat kok ada ibadah? Nanti Amang Pendeta Ligat Simbolon yang akan menjelaskan kepada kita. Jadi untuk kita memulai ibadah ini coba buka Alkitabnya. Ya, sudah. Nah, jadi karena tema Jumat Agung adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi epistel kita diambil dari Mazmur 22 ayat 2 sampai 12. Sudah ketemu? Oke, pinter. Sekarang khotbahnya diambil dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Oke, sudah. Kalau begitu, letakkan dulu Alkitabnya. Semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Guru-guru sekolah minggunya, kakak sendiri, Kapita Uli Borugutom sebagai MC, didampingin dengan guru sekolah minggu, dengan Kak. Halo adik-adik semuanya, dengan Kak Rika Borusianipar. Nama kakak Putri. Kakak Natasha Borusiregar. Ya, di bagian musiknya ada organisnya dengan Inang Sintua, Teoria Borusimanjuta. Di gitarisnya ada Abang David Simanjunta. Di gondangnya ada Abang Gabriel Hutasoid. Dan di multi sistemnya ada Abang Stefan Sianipar dan Abang Wahyu Pardede. Nah, untuk yang membawakan firman ada Amang Ligat Simbolon. Dan yang malangan agenda adalah Sintua T. Papahan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Silakan Amang. Shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat Jumat Agung bagi kita semua. Kita akan memulai kebaktian Jumat Agung kita. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati.
Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita angkat pujian lagu Las Rohaku Lau Mamuji. Anak-anak kami undang untuk berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita angkat pujian dari di Golgota Tuhan pernah menderita. Anak-anak, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Demikian titah, mari kita meminta kekuatan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita naikkan pujian, dihapuskan dosaku. Doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, kita akan membacakan firman Tuhan sebagai epistel pada kebaktian Jumat Agung kita, tertulis dalam Mazmur 22 ayat 2 sampai 12. Mazmur 22 ayat 2 sampai 12 kita baca bersama-sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ayat 4, padahal
Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat 5, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ayat 6, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 7, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ayat 8, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat 9, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ayat 10, ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Ayat 11, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ayat 12, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita akan naikkan pujian. Anak-anak kami undang berdiri. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta Jumat Agung. Ya, hari ini Jumat Agung tanggal 2 April tahun 2021, warta yang pertama. Selama ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Berarti kita juga tetap memberikan persembahan kita. Gimana ya caranya? Caranya bisa persembahan itu adik-adik serahkan ke mama papa untuk diserahkan ke gereja, atau mama papa nanti kasih ke Sintua sektor masing-masing, atau langsung aja kirim ke rekening Gereja HKBP Cibinong Resort Cibinong. Itu yang pertama. Yang kedua,
Adik-adik selama ini ngikutin nggak ya ibadah sekolah minggu? Kalau mengikuti, nah coba foto berselfie dengan pada saat adik-adik ibadah sekolah minggu. Itu nanti juga nggak akan sia-sia kok. Nanti ada kan setiap pertanyaan di dalam ibadah sekolah minggu. Nah nanti kalian jawab siapa yang benar, itu nanti akan dapat hadiahnya dari gereja. Begitupun yang selfie. Nanti kita juga ada penilaian. Nah penilaiannya itu ada 4. Apa aja ya? Yang pertama yaitu mengenai kerajinan. Nah, rajin gak ya ngikutin ibadah dan rajin gak ya? Buktinya kalau kita ikut ibadah yaitu foto selfie dan dikirim, diserahkan ke guru-guru sekolah minggu atau ke seksi sekolah minggu, nanti akan diserahkan ke guru sekolah minggunya. Lalu yang ketiga adalah sebentar ya. Nah, hari ini adalah Jumat Agung. Itu juga kalian akan mendapat banyak hadiah. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Oh ya, siapa aja nih yang dapat? Semua anak-anak sekolah minggu dari kelas 1 sampai kelas 9. Caranya gimana? Ada lomba menghias telur Paskah. Nah, itu nanti ngerjainnya gimana ya supaya tahu kalau itu adalah telur hias kita yang kita buat sendiri. Caranya nanti sebelum diserahkan ke gereja, adik-adik berfoto dengan telur hias itu. Lalu dikirim ke gereja, bisa melalui Sintua atau bisa melalui seksi sekolah minggu. Nah itu ada kelasnya per kelas, dari kelas 1 sampai kelas 9. Atau kalian bisa kok langsung ke guru sekolah minggunya. Nah kakak akan kasih tahu ya guru-guru sekolah minggu per kelasnya. Kelas pertama yaitu kelas Batita sampai TKA. Itu guru sekolah minggunya adalah Kak Uli Boru Purba. Kelas TKB sampai dan kelas 1 SD adalah kakak sendiri, Kakak Pita Uli Boru Gultom. Kelas 2 dan kelas 3 itu kakaknya adalah Kak Rita Rika Sianipar. Lalu kelas 4 dan kelas 5 guru sekolah minggunya adalah Kak Bonur Boru Panjaitan. Kelas 6 dan kelas 7 guru sekolah minggunya adalah Kak Teti Sembiring. Kelas 8 dan kelas 9 adalah guru sekolah minggunya Kak Marta Silitonga. Lalu sekarang pengumuman yang kelima. Hari ini hari Jumat. Kalau biasanya kita ibadahkan hari Minggu, tapi ini hari Jumat. Nah, itu adalah hari Jumat Agung. Jadi, bentuk persembahan kasih dari kami semua, dimulai dari pendeta, Sintua, guru sekolah minggu, dan semuanya memberikan bentuk kasih kepada adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong, dengan memberikan persembahan pujian berjudul Sentuh Hatiku. Dan yang terakhir, persembahan gerak dan lagu dari guru sekolah minggu untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong, berupa gerak dan lagu dengan judul Kasih Allah. Terima kasih. Kita bernyanyi. Ya, kita sebelum memulai khotbah, kita menaikkan dulu pujian. Nanti khotbah akan dipimpin oleh Amang Pendeta Ligat Simbolon. Kita naikkan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Jadi bejana
Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Jumat Agung. Hari ini hari yang sangat spesial. Kita memperingati kematian Tuhan kita. Tuhan Yesus menanggung dosa kita, menebus dosa kita. Firman Tuhan untuk itu diambil dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat ke-24. Mari adik-adik buka Alkitabnya, kita ikuti Pak Pendeta membacakannya. Demikian firman Tuhan. Ikuti ya, buka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita menonton film Tuhan Yesus, yaitu tokoh terbesar, juru selamat dunia sepanjang abad. Ini kisah yang terbesar. Tuhan Yesus menebus dosa manusia dan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Musuh kita adalah dosa, perbuatan-perbuatan kejahatan. Kisah nanti tentang penyaliban Tuhan Yesus itu adalah kisah dengan tujuan supaya kita jangan berbuat jahat, adik-adik. Supaya kita bersyukur dengan kematian Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita, ya. Untuk itu adik-adik, kita harus ingat Jumat Agung tujuannya mengingat kisah terbesar juru selamat dunia sepanjang abad menebus dosa kita, dan
kematian, sehingga kita beroleh keselamatan. Amin. Amin. Mari nanti Pak Pendeta akan menyumbangkan sebuah lagu, Sentuh Hatiku. Adik-adik bisa bernyanyi di rumah ya. Nyanyi di rumah. Pendeta nyanyi bersama kakak-kakak sekolah minggu nanti ya. Nah, setelah itu kita nonton film Tuhan Yesus ada 15 menit. Ikuti proses kisah terbesar ini, dan di akhir kita berdoa dan kita akan melakukan persembahan. Demikian adik-adik ya. Mari adik-adik, sebuah lagu Sentuh Hatiku. Adik-adik juga bisa nyanyi ya. Ya, silakan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ya adik-adik, terima kasih puji Tuhan telah menonton film Tuhan Yesus, tokoh terbesar, juru selamat dunia sepanjang abad. Mari kita berdoa setelah kita menonton film Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami orang berdosa ini. Engkau mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk tidak berbuat dosa, berbuat kejahatan. Biarlah kami lebih sering melakukan perbuatan baik
oleh karena keselamatan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah ini di rumahnya masing-masing. Engkau berkati anak sekolah minggu dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu kami akan kembali beribadah, mengikuti ibadah minggu kami untuk perayaan Paskah. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Nah, kita naikkan pujian dengan judul Bertambah-tambah Dalamnya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini telah selesai. Dari kami semua, selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung adik-adik.